Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Gani Agustiar. Saya dari kelas P, saya biasa dipanggil Gani. NIM saya 245-100-300-111-186. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video mengenai potensi pengembangan wilayah daerah tersendiri, yaitu wilayah Jember. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa saja potensi wilayah dan pengembangannya yang dimiliki oleh wilayah Jember yang berada di Jawa Timur. Oke, yang pertama-tama mari kita kenali apa itu Jember. Jember adalah sebuah kabupaten di Provinsi Jawa Timur Indonesia yang terkenal dengan kekayaan budaya dan alamnya. Wilayah ini memiliki wisata alam seperti pantai, taman nasional, dan gunung. Tidak hanya dari keindahan alamnya saja, tapi Jember ini juga memiliki nilai kekayaan budaya yang dimiliki seperti contoh dari motif batik, terus makanan khas daerah dan bahasa serta suku bangsa yang ada di sana. Lalu selanjutnya, apa aja sih kekayaan alam yang ada di Jember sendiri? Yang pertama, kita kenali dulu Jember itu apa. Kabupaten Jember memiliki luas wilayah sekitar 3.293,34 km persegi. Wilayah ini terdiri dari daratan rendah, pegunungan, dan garis pantai yang panjang. Lalu, karena dari kekayaan alam tersebut, hal ini menjadikan Jember adalah salah satu kabupaten dengan potensi agraris dan pariwisata yang besar yang berada di Jawa Timur. Lalu dengan wilayah atau luas wilayah yang sangat memadai, tentu saja Jember memiliki banyak potensi yang dapat dikembangkan kelak. Nah, apa saja sih potensi yang dimiliki Jember? Yang pertama itu ada kekayaan alam. Kekayaan alam ini saya bagi jadi 3. Yang pertama itu ada pantai, gunung, dan lain-lain. Untuk pantai sendiri, ada 4 pantai yang sangat berpotensi di wilayah Jember. Dan menurut saya wajib untuk dilirik lebih begitu agar dapat meningkatkan ekonomi dari warga-warga di daerah pantai tersebut. Yang pertama itu ada Pantai Papuma, yang kedua ada Pantai Watu Ulo, yang ketiga Pantai Payangan, yang keempat Pantai Bande Alit. Kenapa pantai-pantai ini memiliki potensi? Karena dari tiap pantai-pantai di sini memiliki ciri khasnya masing-masing, memiliki keunikannya masing-masing. Maka dari itu pantai-pantai ini adalah pantai-pantai yang berpotensi gitu untuk ditingkatkan. Lalu yang kedua ada gunung. Ada 3 gunung di sini yang menurut saya bisa menjadi destinasi wisata yang sangat-sangat baik. Yang pertama itu ada Gunung Argopuro, yang kedua ada Gunung Raung Selatan, yang ketiga adalah Gunung Gumiter. Gunung Gumiter ini adalah gunung penghubung antara Jember dengan Bondowoso dan Banyuwangi. Jadi Gunung Gumiter biasanya dijadikan sebagai tempat untuk lalu lintas pembagi antar beberapa daerah gitu. Lalu yang lain-lain itu ada kebun tembakau. Jadi di Jember ini adalah salah satu wilayah di Indonesia dengan kebun tembakau paling luas di Indonesia dan penghasil tembakau paling luas dan bermutu juga di Indonesia. Lalu juga ada air terjun. Air terjun di sini ada sangat banyak sekali, tidak bisa saya sebutkan satu-satu. Lalu yang terakhir itu terdapat Taman Nasional Meru Baiduri di Jember. Lalu selanjutnya, apa sih keunggulan yang dimiliki oleh Jember? Ada 3 keunggulan, yaitu di sektor agribisnis, pariwisata, dan industri kreatif. Dari sektor agribisnis sendiri itu ada dari sektor pertanian, perkebunan, yaitu yang pertama adalah pertanian padi. Tentu saja di tiap daerah di Indonesia tentu saja menghasilkan padi, dan karena luas wilayah dari persawahan di Jember ini sangat luas, jadi pertanian padi di sini sangatlah maju. Banyak sekali warga-warga yang memiliki sawah dan mengembangkan pertaniannya sendiri, yaitu menanam padi, menanam jagung, dan menanam tembakau. Tidak hanya itu, di Jember ini sendiri adalah wilayah penghasil kopi dan coklat yang sangat-sangat baik, karena terdapat banyak sekali gudang yang mereka tuh berfokus pada penanaman coklat, pemrosesan coklat, penanaman kopi, dan pemrosesan kopi di tiap-tiap daerah-daerah di Jember. Itu sangat banyak sekali gudang-gudang seperti itu. Lalu yang kedua adalah pariwisata. Yang sangat-sangat unik adalah Jember ini memiliki salah satu destinasi wisata penarik turis yang sangat-sangat terkenal dan masif,
yang biasanya diadakan pada bulan Agustus, yaitu JFC atau Jember Fashion Carnival. JFC sendiri ini sangatlah terkenal di kalangan turis gitu, karena memang JFC ini salah satu event tahunan yang ditunggu-tunggu oleh warga Jember, karena di JFC ini banyak sekali pelancong yang datang, jadi bisa menjadi sumber pundi pendapatan bagi warga-warga sekitar. Dan untungnya JFC ini sangat-sangat dikembangkan ya, jadi tiap tahun selalu ada inovasinya, jadi tidak monoton dan membosankan. Yang kedua adalah pariwisata alam. Tentu saja seperti apa yang sudah saya sebutkan di slide-slide sebelumnya, bahwa Jember ini memiliki potensi alam yang sangat-sangat baik. Lalu yang terakhir adalah industri kreatif. Jadi industri kreatif di sini adalah ada dua, yaitu makanan. Makanan khas Jember itu suar suwir. Suar suwir itu adalah makanan seperti permen yang rasanya manis. Lalu ada kerajinan mebel. Di Jember juga sangat banyak sekali pengrajin mebel ya. Pengrajin mebel entah itu dari kayu atau dari besi. Ya, selanjutnya. Lalu bagaimana sih upaya meningkatkan semua potensi yang dimiliki oleh wilayah Jember itu sendiri? Tentu saja ini penting ya, agar Jember sendiri bisa berkembang lagi, agar ekonomi dan strata sosialnya itu lebih merata lagi. Maka dari itu semuanya harus ditingkatkan. Yang pertama tuh dari peningkatan kualitas infrastruktur. Di sini saya tambahin dua, yaitu pembangunan pabrik dan pengolahan. Jadi di Jember memang banyak sekali pabrik, tapi entah mengapa pengolahannya menurut saya kurang, karena biasanya Jember itu mengirimkan hasil bahan mentah kepada daerah lain, entah itu ke Situbondo, Bondowoso atau wilayah-wilayah di Indonesia untuk diolah. Dan di sini saya berpikir, kenapa Jember itu tidak mengolah bahan mentah yang melimpah itu diolah sendiri begitu di Jember. Dan tentu saja hal itu banyak keunggulannya ya, karena dapat menekankan kos biaya juga begitu. Maka dari itu pemerintah menurut saya harus lebih menekankan di pembangunan infrastruktur dan pabrik pengolahan, agar ya dapat meningkatkan hasil pendapatan dari masyarakat sekitar. Lalu yang kedua adalah pengadaan mesin dan alat yang modern. Nah, di Jember memang banyak sekali pabrik ya, tapi memang saya mengetahui sendiri bahwa alat-alat yang digunakan dalam pabrik tersebut masih bisa dikatakan cukup tradisional, karena pabrik-pabriknya itu pabrik model Belanda begitu, dan ya alat-alat yang digunakan bukanlah alat yang baru, yang canggih atau bagaimana, cuma alat-alat sederhana yang menurut saya udah kurang baik ya, karena seharusnya dengan menggunakan alat-alat yang lebih modern ini dapat membantu mempercepat dalam pengolahan bahan-bahan yang dibutuhkan begitu. Lalu yang selanjutnya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, ini adalah salah satu hal yang sangat-sangat penting sebelum kita meningkatkan hal yang lain. Karena apa? Karena jika kita memiliki alat yang bagus, pabrik yang bagus, teknologi-teknologi yang memadai, namun dari sisi manusianya alias dari pekerjanya tidak bisa menggunakan atau mengolah hal tersebut dengan baik, hal itu jadi percuma, karena dengan kualitas SDM yang tidak mumpuni, alat-alat tersebut tidak dapat beroperasi dengan baik. Maka dari itu kita perlu melakukan peningkatan kualitas SDM sejak dini. Nah, bagaimana cara meningkatkan kualitas SDM? Yang pertama tuh meningkatkan kualitas tenaga pengajar. Nah, tenaga pengajar di sini itu bisa dari guru, dosen, ataupun tenaga pengajar yang lainnya. Karena jika tenaga pengajarnya kurang baik, maka apa yang ia ajar, apa hasil produk yang telah ia ajar itu menurut saya tidak akan maksimal ya. Maka dari itu peningkatan kualitas tenaga pengajar ini adalah salah satu hal paling utama yang harus difokuskan oleh pemerintah sendiri dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia itu sendiri ya. Lalu yang kedua itu adalah pemerataan kualitas pendidikan di tiap-tiap sekolah yang ada. Nah, kebetulan saya itu bukan tinggal di kota, tetapi lebih ke pelosok begitu. Dan menurut saya kualitas pendidikan di pelosok itu tidak sebanding dengan yang di kota. Bahkan banyak sekali sekolah tuh kekurangan murid ya, karena mereka mencari sekolah yang bagus di kota. Nah, hal ini jadi masalah. Karena apa? Karena jika kualitas pendidikannya tidak merata, tentu saja akan ada ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial ini adalah suatu hal yang buruk, karena dengan ketimpangan sosial kita tidak bisa melakukan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Dengan ketimpangan sosial juga ini akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi
dan juga dapat menghambat pertumbuhan dari pengolahan itu sendiri ya. Dan di sini jika kualitas SDM tidak dapat meningkat dengan baik, maka apa-apa saja yang sudah diupayakan oleh pemerintah, mulai dari infrastruktur, mesin, kualitas benih dan lain-lainnya, itu tidak akan dapat terrealisasikan jika SDM-nya masih tidak mumpuni untuk mengemban tanggung jawab tersebut. Jadi pemerataan kualitas dan peningkatan kualitas tenaga pengajar ini sangatlah penting menurut saya. Dan sepertinya itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Firman Gani Agustiar, pamit undur diri. Terima kasih telah menonton video saya.